Itu DPR itu bukan dari KKN. Iya. Makanya Kalau DPR kosong sih ada. enggak. Makanya tiba-tiba KKN betul. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kayaknya pada kurang semangat ya. Baik, Sarapan ya? Bu. Belum makan telur Bu. Oh iya. Awali pagi Bu dengan makan Telur. 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 Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta siapa ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siapa Bu? Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut saya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Setan. Hari ini Ibu absensi dulu ya. Ya. Alirannya Muhammad Ardan, Hadir Bu. Ajis, Hadir Bu. Setan Julian, Hadir Bu. Karolin, Nihil ya. Ini Hadir Bu. Bu. Kayaknya belum pada semangat ya. Kita mau ice breaking dulu nggak? Oh Bu. Bapak Bu. Kita semangat Bu. Ice breaking ya. Semangat Bu. Kita semangat Bu. Kita semangat. Oke, kalau sudah semangat. Pada hari ini materi kita itu tentang teks Hikayat. Ada yang tahu nggak teks hikayat itu apa? Teks yang mengandung ayat-ayat Bu. Oke, sangat kelihatan ya, Ajis semalam belum belajar ya. Jadi teks hikayat itu adalah bentuk sastra naratif dari Melayu yang biasanya disampaikan dalam bentuk prosa. Cerita dalam hikayat sering mengandung nilai moral, sosial, budaya, serta unsur fiksi atau kisah nyata yang bertujuan menghibur dan mendidik pembaca atau pendengar. Lalu di sini juga ada nilai dalam teks hikayat. Jadi teks hikayat itu memiliki nilai-nilai yang mengandung dari berbagai nilai. Contohnya itu yang pertama yaitu moralitas. Itu ajaran tentang baik dan buruk. Yang kedua kesetiaan dan persahabatan. Itu pentingnya loyalitas dalam hubungan. Lalu yang ketiga itu ada keadilan, gambaran perjuangan dan balasan baik dan jahat. Yang keempat ada kesabaran dan ketabahan, itu menghadapi cobaan dengan sabar. Yang kelima ada kejujuran, integritas tokoh dalam cerita. Lalu yang terakhir ada cinta dan pengorbanan, jadi kisah pengorbanan untuk cinta atau orang lain. Jadi teks hikayat itu seperti yang Ibu bilang tadi itu kayak teks cerita yang berasal dari Melayu. Jadi itu kisah lama sebenarnya. Gitu. Lalu teks hikayat juga mempunyai struktur. Jadi yang pertama itu abstraksi, itu pembukaan dengan gambaran tentang cerita. Lalu orientasi, pengenalan latar, waktu dan tokoh. Yang ketiga ada komplikasi, itu masalah atau konflik yang muncul. Yang keempat ada evaluasi, reaksi tokoh terhadap konflik. Lalu ada resolusi, penyelesaian konflik. Lalu yang terakhir itu ada koda, penutup atau kesimpulan cerita. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Hadir Bu. Koda itu kalau lari nanti gimana Bu? Kalau kodanya lari Bu? Ceritanya nggak selesai dong, karena tidak hanya penyelesaian konflik aja. Jadi kita harus tahu setelah penyelesaian konflik itu ada apa. Itu Bu, biasanya kan selanjutnya. koda tuh kadang-kadang kesurupan juga Bu, koda lumping Bu. Makanya dari Udah Bu. Sudah. beda ya Bu. Beda sekali ya, Dan. Oh iya. Ya, Ibu mau nanya Bu, berarti kayak ini mirip dengan dongeng gitu ya? iya mirip dengan dongeng, tapi ini berasal dari Melayu. Jadi ini kisah lama yang diturun-temurun gitu, terus habis itu dibuat menjadi sedikit modern gitu. Oh iya Bu. Lalu ini adalah contoh hikayat. Kalian bisa cari ya nanti di gadget kalian. Ini ceritanya ada 4. Yang pertama ada hikayat Hang Tuah. Ini menceritakan kisah pahlawan yang setia dan berani dalam perjuangan. Lalu ada hikayat Raja Babi. Ini cerita lucu tentang kebijaksanaan seorang babi raja. Yang bernama Ardan. Tidak boleh seperti itu ya, Ajis. Bu. Lalu ada hikayat si miskin. Ini mengisahkan
tentang perjalanan seorang yang miskin namun bijaksana. Lalu ada juga peran hikayat. Hikayat mengajarkan nilai moral dan memperkaya budaya kita. Jadi keempat cerita ini bisa kalian cari nanti ya ketika di rumah. Iya, Ibu. Jadi cerita-cerita hikayat tadi tuh mempunyai pesan dan moral. Jadi setiap cerita hikayat itu pasti memiliki pesan dan moral seperti itu. Jadi hikayat Hang Tuah itu menggambarkan keberanian seseorang pahlawan Melayu yang tak tergoyahkan. Lalu ada hikayat Raja Babi, itu memiliki pesan moral tentang kebijaksanaan dan keberanian. Lalu hikayat Si Miskin mengajarkan nilai kerja keras dan kepedulian kepada sesama. Baik, di sini ada yang membantu ibu untuk bacain. Ibu, jenis-jenis hikayat dapat digunakan berdasarkan isi, asal, dan jenis cerita seperti hikayat Melayu berisi kisah pahlawan dan budaya Melayu, hikayat sejarah mencakup peristiwa dan tokoh sejarah, hikayat peristiwa, cerita cinta, peperangan, atau kejadian dramatis, cerita rakyat, warisan yang membuat nilai dan kepercayaan masyarakat, dan yang terakhir, tambe, bentuk hikayat tradisional Sunda dengan bahasa khas. Kalian tadi yang sudah pernah baca tentang hikayat tuh, cerita hikayat? Belum, Ibu. Belum pernah ya. Jadi habis ini jangan lupa dicari tahu ya. Ibu, Nah, ini Ibu ada contoh. Kasih di sini juga di cerita ini ada itu kan, ada pesan moralnya kan. Jadi sebelum kita nyari pesan moralnya, gimana kalau misalnya per paragraf kalian baca satu-satu. Dimulai dari Caroline ya. Tiga pengembala otak. Dikisahkan tiga orang pengembala yaitu Buyung, Kendi, dan Awang sedang dalam pengembalaan. Ketika tiba di sebuah hutan, perut mereka sangat kelaparan, tapi perbekalan mereka sudah habis. Dalam keadaan lapar, Kendi dan Buyung pun sesumbar bahwa mereka bisa menghabiskan nasi sekawah dan 10 ekor ayam yang dalam diri dalam keadaan seperti ini. Namun tidak seperti teman-temannya, Awang hanya mengharapkan sepiring nasi dan lauk yang cukup untuk mengisi perutnya. Ya, lanjut Sepan. Ditemukan mereka bertemu seekor burung jantan sangat sombong dan memiliki istri. Burung itu berkata bahwa ia mampu menjaga istrinya, sedangkan Sri Rama yang hanya memiliki satu istri saja tidak mampu menjaganya. Sri Rama merasa tersinggung mendengar hal tersebut. Lalu dia berdoa kepada Dewata agar burung itu tidak dapat melihat istrinya. Lama kemudian burung itu menjadi buta. Lanjut Hadis. Lanjut ya, maaf Ibu, saya kurang lancar membaca tadi Ibu. Coba. Ketiga pengembara pun akhirnya menemukan sebuah desa. Mereka diterima dengan baik oleh penduduk desa. Kendi dan Buyung yang sombong akhirnya malu karena tidak bisa memenuhi janjinya. Sedangkan Awang yang sederhana dan rendah hati diterima dengan hangat. Dari peristiwa ini mereka belajar bahwa kesombongan tidak membawa kebaikan, sedangkan kerendahan hati dan kesederhanaan justru mendatangkan kebahagiaan dan penghargaan dari orang lain. Baik, terima kasih untuk anak-anak. Jadi cerita ini pasti punya pesan moral kan? Nilai moral. Ibu minta untuk kalian buat kelompok ya, dua orang, Ajis dan Ardan, lalu Seven dan Caroline membuat kelompok, lalu nanti maju ke depan ke kelompoknya, dikasih pesan moral apa yang kalian dapat gitu. Seven bawa pena nggak Seven? Bawa itu. Kalau tidak bawa ini buat satu. Bawa itu. Sudah ibu beri waktu 2 menit ya. Sudah Ibu. Maju ke depan ya. Dipresentasikan apa yang sudah kalian dapat.
Baik, kelompok siapa duluan? Anis bro, sekarang bro. Ya, boleh maju. Abda dan Ajis. Anis aja bro ya. Abda dan Ajis. Nanti berdua. Oh ya udah, Ajis saja. Perwakilan kelompok ya. Iya. Perkenalan nama dulu ya, perkenalan dulu. Sini saja kok ke depan. Di depan. Di sini. Ah. Baik, saya Umar Abdul Aziz bersama rekan saya yang tidak bisa maju ke depan, Muhammad Ardan. Ingin apa tadi Bu? Pesan Ya, moral. pesan moral. Jadi pesan moral yang dapat kita dapat ini adalah wajib mempunyai 4 istri Bu. Wah, Ya. Terjagalah 4 istri tersebut. Ini ada di paragraf 2 Bu. Ya benar kan Ardan? Iya. Ya kan. Jadi itu merupakan cerita kami juga Bu, banyak istri. tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Ajis, coba untuk Seven maju, dibantu temannya. Pesan moral apa ya? Pesan moral yang bisa membawa tangkap, tidak boleh sombong bu. Ya, lalu apa lagi? Hati, tahu diri. Ya. Biasanya kesombongan itu membawa apa? Membawa berkah, bukan. Bawa batu gitu ya bro. Biasanya arah sombong ditikung batu gitu. Ya. Sombongan itu tidak baik bu. Iya, betul. Bawa batu ya saya. Ya, Ya, beri aplaus untuk teman kita yang berani maju. Boleh duduk kembali ya. Nanti kalau Aziz dan Adnan mempelajari lagi pesan moral yang baik itu seperti apa. Itu baik Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Ya, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu hikayat? Hikayat. Bu. Jadi hikayat itu adalah salah satu bentuk karya sastra yang naratif. Visualnya itu pasti yang karakter menceritakan, kemudian sifat itu bentuk prosa dan juga itu berakar dari budaya Melayu Ibu. Ya, betul. Ada lagi? Siapa mau nambahin? kalau Cukup ya. Berarti sudah paham semua ya. Kalau misalnya yang minggu depan kuisnya tentang teks hikayat berarti sudah paham ya. bisa Bu, bu. paham Bu. Baik, waktu kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, ada lagi kita berdoa terlebih dahulu. Sampai pimpin doa. Terus, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran dan sebelum pulang, maka banyak kita berdoa, menurut percaya masing-masing berdoa, bulan doa selesai. Baik, terima kasih atas antusiasnya. Semoga kedepannya tetap selalu antusias ya anak-anak. Iya, Bu. Untuk minggu depan jangan lupa mempelajari materinya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ibu cukupkan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Wah, ada sama aja. Nanti di lama lebih parah. Kita orang